Selamat pagi, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aman dari penyakit coronavirus. Nah, dalam masa pandemi ini kita akan melakukan kegiatan laboratorium virtual, praktikum laboratorium virtual untuk mata kuliah fisika dasar dan fisika umum. Mata kuliah praktikum fisika dasar dan mata kuliah fisika umum yang di dalamnya include praktikum fisika umum. Nah, percobaan pertama yang dilakukan adalah alat ukur, gitu ya. Percobaan pertama yang dilakukan adalah alat ukur panjang atau pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang di sini yang kita lakukan menggunakan simulasi flash ya, menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Di sini kita bisa membuka file .svf ini salah satunya dengan COM player. Selain itu kita juga bisa menggunakan SWF file player atau flash player begitu ya. Nah, kalau sudah punya COM player di laptopnya ya kita bisa langsung menggunakan itu. Oke, langkah pertama kita masuk ke salah satu jenis alat ukur ini, atau apakah jangka sorong ataukah mikrometer skrup. Yang pertama jangka sorong ya, kita masuk ke sini ya, kita lihat simulasinya. Nah, terkait materi ya, nah ini ada 3 menu utama ya, ada materi, latihan, dan simulasi. Untuk materi ada cara mengukur diameter luar benda, cara mengukur diameter dalam benda, cara mengukur kedalaman benda, mengenal skala utama dan skala nonius, serta cara membaca skala hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Baik, yang pertama cara mengukur diameter luar benda. Nah, yang di sebelah kanan ini narasinya, yang sebelah kiri ini adalah simulasinya. Nah, kita klik tombol play, maka seperti itu. Nah, prosedurnya ya, jadi dibuka dulu kuncinya, digeser rahangnya, kemudian diletakkan bendanya, lalu dikunci lagi, baru dibaca skalanya. Kalau untuk mengukur diameter dalam benda, maka bendanya diletakkan di bagian atas itu ya. Dibaca skalanya. Selanjutnya untuk yang mengukur kedalaman benda, kita gunakan ujung yang di dalamnya rahang geser itu ya. Nah, diputar seperti itu. Kemudian setelah diletakkan di wadah, kemudian dikunci, baru dibaca skalanya. Nah, setelah itu kita baca skalanya. Sebelum membaca skalanya, kita kenalan dulu sama skala utama dan skala nonius. Skala utama adalah skala pada rahang tetap, sedangkan skala nonius adalah skala pada rahang geser. Nah, ini cara membacanya, contohnya ya. Kita lihat skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Oh, ini 4,7 gitu. Maka skala utamanya 4,7. Sedangkan skala noniusnya adalah skala nonius yang berimpit dengan skala utama atau yang paling lurus begitu ya. Maka ini adalah skala noniusnya 4 kalikan 0,01 cm, jadinya 0,04 cm. Hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 4,7, skala noniusnya 0,04 cm. Maka hasilnya adalah 4,74 cm. Nah, Anda bisa latihan pada menu ini, pada menu latihan ini ya. Nah, dengan cara melakukan drag pada rahang geser, di-drag, digeser begini, lalu dibaca. Nah, di sini ada kunci jawabannya, nanti bisa dicocokkan untuk memahami. Kemudian Anda bisa melakukan praktikumnya di sini, di simulasi atau tes ini. Nah, di sini Anda bisa melakukan drag, kemudian Anda
input skala hasil pengukuran yang Anda baca pada skala utama dan skala non-news sejumlah 10 kali. Setelah itu Anda laporkan dalam laporan hasil praktikum. Nah, kemudian kita kembali ke bagian awal untuk ke mikrometer sekrup. Kita kenalan dengan bagian-bagiannya dulu ya. Ada poros tetap, poros putar, skala utama, skala non-news, pemutar, dan pengunci. Nah, selanjutnya fungsinya. Kalau jangka sorong tadi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda, maka mikrometer sekrup ini untuk mengukur ketebalan suatu benda, tentunya yang kecil-kecil ya, misalnya ketebalan kertas, diameter kawat yang kecil, atau mungkin ketebalan koin dan sebagainya yang tentunya bendanya tidak terlalu besar. Kemudian cara menggunakannya, pastikan penguncinya itu terbuka, karena kalau penguncinya belum dibuka dipaksa nanti alatnya rusak kalau kita pakai alat yang beneran ya, jadi jebol. Nah, kemudian bukalah rahang, dibuka, digeser begitu kalau pada alat sebenarnya. Kemudian bendanya diletakkan di antara ini rahang putar dan rahang tetapnya ini ya. Kemudian penguncinya diputar. Nah, ini diputar pelan-pelan sampai bunyi klik, begitu berhenti. Sekali dengar bunyi klik langsung berhenti, jangan dipaksa. Sudah klik kok masih terus diputar, itu membuat alatnya rusak kalau kita menggunakan alat yang sebenarnya. Nah, setelah itu kita baca skalanya setelah dikunci tadi. Nah, skala utamanya posisinya pada ini, pada skala yang tidak bisa diputar, sedangkan skala putar ini yang atau skala non-newsnya itu skala yang bisa diputar-putar ini. Nah, ketelitiannya 0,01 mm. Cara membacanya ya, skala utamanya kita baca, kemudian skala putarnya kita baca, kita jumlahkan ya, mirip seperti yang jangka sorong tadi, cuman ini pakai skala putar. Nah, contohnya ini. Nah, ini kita gunakan tanda panah kiri kanan ya kalau di keyboard. Ini yang ini misalnya ini saya geser ke kiri seperti ini. Nah, di situ kita bisa latihan melakukan pembacaan skala pada mikrometer sekrup. Jadi misalnya ini, oh ini 7,45, ini 45-nya lurus dengan sumbu utama pada skala utamanya. Oh, 7,45 hasilnya. Nah, selanjutnya Anda bisa melakukan latihan sejumlah minimal 10 kali dengan menggeser ini ya, skala putarnya, kemudian dibaca minimal 10 kali. Nah, lalu nanti bisa Anda laporkan dalam laporan kegiatan praktikum yang pertama kali. Nah, mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semangat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir.